sini akan menjelaskan tentang kesatuan sosial dalam etnografi. Etnografi itu sendiri berasal dari kata etnos yang artinya adalah suku bangsa dan grapein yang berarti mengukir, menulis, menggambar. Jadi, etnografi adalah tulisan deskripsi atau penggambaran mengenai suatu suku bangsa tertentu. Terdiri dari manusia-manusia, laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Suatu suku bangsa juga tentu memiliki adat istiadat atau budaya tertentu. Jadi kesatuan sosial dalam etnografi adalah sebuah karangan etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa. Namun karena di dunia ini ada suku-suku bangsa kecil terdiri dari hanya beberapa ratus penduduk, tetapi juga ada suku-suku bangsa besar yang terdiri dari berjuta-juta penduduk. Maka, seseorang ahli antropologi yang mengarang sebuah etnografi sudah tentu tidak dapat mencakup keseluruhan dari suku-suku bangsa yang besar itu dalam deskripsinya. Yang kedua yaitu mengenai kerangka etnografi atau bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dari suatu daerah geografi ekologi atau di suatu wilayah administrasi tertentu. Yang menjadi pokok deskripsi sebuah buku etnografi biasanya dibagi ke dalam bab-bab tentang unsur-unsur kebudayaan. Menurut suatu tata urut yang sudah baku, susunan tata urut itu kita sebut sebagai kerangka etnografi. Mengenai tata urut dari unsur-unsur itu, para ahli antropologi dapat memakai suatu sistem menurut selera dan perhatian mereka masing-masing. Sistem yang paling lazim dipakai adalah sistem dari unsur yang paling konkret ke yang paling abstrak. Walaupun demikian, setiap ahli antropologi mempunyai fokus perhatian tertentu. C. Lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Dalam menguraikan lokasi atau tempat tinggal dan penyebaran suku bangsa yang menjadi pokok deskripsi etnografi, maka diperlukan penjelasan tentang ciri-ciri geografinya, yaitu iklim yang terdiri dari tropika, mediteran, iklim sedang, dan iklim kutub. Sifat daerahnya terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, jenis kepulauan, daerah rawa, hutan tropikal, sabana, stepa, gurun, dan lain-lain. Suhu dan curah hujannya ada buktinya juga dilukiskan dari geologi dan geomorfologi dari daerah lokasi dan penyebaran suku bangsanya. Sedangkan suatu hal yang perlu juga adalah keterangan mengenai ciri-ciri flora dan fauna di daerah yang bersangkutan. Bahan keterangan geografi dan geologi tersebut sebaiknya dilengkapi dengan peta-peta yang mempunyai syarat ilmiah. Semua keterangan tersebut di atas perlu untuk mempelajari masalah hubungan serta pengaruh timbal balik antara alam dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Tulisan etnografi juga harus dilengkapi dengan data demografi, yaitu data mengenai jumlah penduduk yang diperinci dalam jumlah wanita dan jumlah pria, dan sedapat mungkin juga menurut tingkat-tingkat umur yang dengan interval 5 tahun, data mengenai laju kelahiran dan laju kematian, serta data mengenai orang yang pindah keluar masuk desa. D. Sejarah dan asal mula suku bangsa. Sebuah karya etnografi ada baiknya juga dilengkapi dengan keterangan mengenai asal mula dan sejarah suku bangsa yang menjadi pokok deskripsinya. Dalam usaha ini, seorang ahli antropologi perlu bantuan dari para ahli sejarah atau ahli-ahli ilmu bantu pada ilmu sejarah lainnya. Keterangan mengenai asal mula suku bangsa yang bersangkutan biasanya harus dicari dengan menggunakan tulisan para ahli prehistori yang pernah melakukannya penggalian dan analisis benda-benda kebudayaan prehistori yang mereka temukan di daerah sekitar lokasi penelitian ahli antropologi tadi. Seorang ahli prehistori sebenarnya adalah seorang ahli arkeologi, dan dalam hubungan itu ia ahli dalam suatu ilmu bagian dari ilmu sejarah. Kerjasama antara seorang ahli antropologi dengan seorang ahli prehistori di Indonesia merupakan suatu kerjasama lintas suatu di bidang ilmu dalam praktik untuk mencari keterangan mengenai zaman prehistori.
suatu suku bangsa, maka seorang ahli antropologi cukup membaca laporan-laporan hasil penggalian dan penelitian para ahli prehistori tentang daerah umum yang menjadi tempat tinggal suku bangsa yang bersangkutan. Bahasa atau sistem perlambangan manusia yang lisan maupun yang tertulis untuk berkomunikasi satu dengan komunikasi yang lain. Memberi deskripsi tentang ciri-ciri terpenting dari bahasa yang dicanggupkan oleh suku bangsa yang bersangkutan beserta variasi-variasi dari bahasa diucapkan oleh suatu suku bangsa dalam karangan tentu tak perlu sama dalamnya seperti suatu deskripsi khusus yang dilakukan oleh seorang ahli bahasa tentang bahasa yang bersangkutan. Deskripsi mendalam oleh seorang ahli bahasa khusus mengenai susunan sistem fonetik, fonologi, sintaks, dan semantik suatu bahasa akan menghasilkan suatu suku. Mengenai kosakata, suatu bahasa akan menghasilkan suatu daftar leksikografi atau vokabulari, atau lebih mendalam lagi suatu kamus kecil ataupun besar. Tentu bukan maksudnya seorang ahli antropologi akan terhambat dalam pekerjaan penulisan antrografinya karena menulis sebuah buku tata bahasa dan kamus dari bahasa suku bangsa yang bersangkutan. Terlebih dahulu hal itu sebaiknya diserahkan kepada seorang ahli bahasa saja, namun pengarang etnografi tadi harus berusaha mengumpulkan data tentang ciri-ciri menonjol dari bahasa suku bangsa itu, luas batas penyebarannya, variasi geografi dan variasinya menurut lapisan sosialnya. Ciri-ciri menonjol dari bahasa suku bangsanya dapat diuraikan. Pengarang etnografi itu dengan cara menetapkannya tepatnya dalam rangka klarifikasi bahasa sedunia pada rumpun keluarga dan keluarga bahasanya yang wajar, dengan beberapa contoh fonetik, fonologi, sintaks, dan semantik yang diambil dari bahan ucapan bahasa sehari-hari. Daftar kata dasar atau basic vocabulary suatu bahasa terdiri dari kira-kira 200 kata mengenai anggota badan, kepala, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya, gejala-gejala dan badan-badan alam, angin, hujan, panas, dingin, matahari, bulan, awan, langit, dan sebagainya, warna, bilangan, kata-kata, kerja pokok, makan, tidur, jalan, duduk, berdiri, dan sebagainya. Menentukan luas batas penyebarannya suatu bahasa memang tidak mudah, dan hal ini disebabkan karena di daerah perbatasan antara di daerah tempat tinggal dua suku bangsa, hubungan antara individu warga masing-masing suku bangsa tadi seringkali sangat integratif dari dua belah pihak. Perhatinya saja betapa sukarnya untuk menentukan daerah batas antara bahasa Jawa dan Sunda. Tentang sistem teknologi, tentang teknologi atau cara-cara memproduksi, memakai, dan memelihara segala peralatan hidup dari suku bangsa dalam karangan cukup membatasi diri terhadap teknologi yang tradisional, yaitu teknologi dari peralatan hidupnya yang tidak atau hanya secara terbatas dipengaruhi oleh teknologi yang berasal dari kebudayaan Euro-Amerika atau kebudayaan Barat. Dalam
etnografi yang ditulis oleh para ahli antropologi dari zaman akhir abad ke-19 atau permulaan abad ke-20, kita dapat melihat adanya suatu perhatian besar terhadap sistem teknologi dan sistem peralatan dari suku bangsa yang menjadi pokok deskripsi. Waktu itu metode kita mengerti waktu itu metode untuk menganalisa dan mendeskripsi atau kebudayaan yang hidup sampai pada asas-asas pranata serta adat istiadatnya. Belum begitu maju, maka meneliti kebudayaan suatu suku bangsa, para ahli antropologi terutama mencatat unsur-unsurnya yang paling menonjol tampak lahir saja, yaitu kebudayaan fisik. Mengenai sistem teknologi dan kebudayaan fisik dalam buku itu hanya diuraikan sambil lalu dalam lain tentang unsur-unsur kebudayaan yang lain. Teknologi tradisional mengenai paling sedikit 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang dipakai oleh manusia yang hidup dalam masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian, yaitu 1. Alat-alat produktif, 2. Senja, 3. Wadah, 4. Alat-alat menyalakan api, 5. Makanan, minuman, bahan pembangkit gairah dan jamu-jamuan, 7. Tempat berlindung dan perumahan, 8. Alat-alat transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Nur Anissa, NIM 3619062. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem mata pencaharian. Setiap masyarakat untuk menunjang kehidupannya pasti memiliki mata pencaharian. Sedangkan sistem mata pencaharian sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat atau individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setiap manusia harus memiliki sistem mata pencaharian karena ini demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, serta dapat menaikkan kedudukan atau kelas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri apabila sistem mata pencahariannya itu. Organisasi sosial merupakan suatu bentuk pengaturan tindakan atau perilaku individu untuk bekerja sama dalam mencapai visi atau tujuan yang telah disepakati bersama. Ciri-ciri organisasi sosial yang pertama, penggunaan batasan operasional yang jelas. Yang kedua, memiliki identitas organisasi yang jelas. Yang ketiga, terdapat struktur keanggotaan dan status formal yang jelas. Yang keempat, memiliki dasar nilai dan norma. Yang kelima, bersifat formalitas. Dan yang keenam, mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas. Kemudian fungsi organisasi sosial yakni sebagai berikut. Sebagai pedoman dalam kehidupan berkelompok, menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat, serta memberikan pengawasan kepada masyarakat. Sistem pengetahuan. Perhatian antropologi dalam pengetahuan. Dalam suatu etnografi, biasanya ada berbagai bahan keterangan mengenai pengetahuan, biasanya meliputi pengetahuan mengenai teknologi, kepandaian suku-suku bangsa, dan perhatian terhadap pengetahuan yang mencolok. Isi sistem pengetahuan. Tiap suku bangsa di dunia biasanya mengetahui pengetahuan tentang 1. Alam sekitarnya, 2. Alam flora di daerah tempat tinggalnya, 3. Alam fauna dalam tempat tinggalnya, 4. Zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya, 5. Tubuh manusia, 6. Sifat-sifat dan tingkah laku manusia, 7. Ruang dan waktu. C. Sistem religi. Perhatian ilmu antropologi terhadap religi.
religi telah menjadi pokok penting dalam buku-buku para pengarang tulisan etnografi mengenai suku-suku bangsa ketika ilmu antropologi belum ada dan hanya merupakan suatu himpunan tulisan mengenai adat istiadat dari suku-suku bangsa di luar Eropa. Masalah asal mula dari suatu unsur religi artinya masalah penyebab manusia percaya adanya suatu kekuatan gaib yang dianggapnya lebih tinggi daripadanya. Unsur-unsur khusus dalam sistem religi. Suatu sistem religi dalam suatu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu di antara pengikutnya. Emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi bersama dengan sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan dan suatu umat yang menganut religi itu.